Halo, Assalamualaikum Bu Tati. Oke. Waalaikumsalam Bu Mayan. Maaf nih ganggu waktunya nih. Sehat Bu Mayan? Alhamdulillah Iya. sehat. Bu Tati maaf loh ganggu waktunya nih. Saya Alhamdulillah. mau ngobrol-ngobrol nih terkait masalah yang saya hadapi nih di sekolah. Oh boleh Ibu. Nah, sebelum melebar nih Bu pembicaraannya, mungkin tujuan dari pembicaraan ini nanti apa ya Bu ya? Ya tujuannya saya bisa dapat solusi dari permasalahan saya yang Hmm? saya hadapi begitu Bu. Nah permasalahannya itu seperti apa sih Bu? Boleh Nah, nih ceritain? iya. Jadi saya itu wali kelas, Bu ya. Jadi salah satu anak saya itu saya lihat ada anak yang ABK, Bu, atau anak yang memiliki kebutuhan yang khusus seperti itu. Jadi yang saya cermati dari kegiatan dia sehari-hari itu memang ada beberapa hal yang lambat dari dirinya dia, Bu. Dia Mm-mm. lambat-lambat mengerjakan tugas, lamban dia Mm-mm. paham, kemudian juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan sekolah seperti harus memiliki kemampuan kinestetik itu dia juga kurang Bu. Jadi kalau misalkan pada saat berolahraga itu ya tidak sama dengan teman-temannya dalam hal kemampuan kinestetiknya juga Bu. Jadi Mm-mm. memang ada sedikit keterlambatan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Wah, seperti itu toh Bu. Heeh. Itu anaknya berapa ya Bu jumlahnya? Satu Kalau aja di di kelas itu kelas atau ada saya ada banyak Bu? satu Bu. Cuman saya mengidentifikasinya kayaknya di kelas lain juga ada. Cuman yang jadi pusat perhatian saya Oh, karena iya, iya. saya wali Heeh. kelasnya, ya ada satu anak yang memiliki eh, kebutuhan khusus Bu di kelas itu. Ada juga beberapa Berat. waktu yang lalu Bu, soal guru juga menyampaikan hal itu kepada saya terkait kelambatan perkembangan anak ini juga di Oh, iya. mapelnya dia, betul. Oke. Heeh, heeh. Ya, berarti memang permasalahan itu tidak hanya bagi ibu ya, ternyata bagi guru lain pun menyatakan bahwa si anak termasuk yang sangat lambat dibandingkan teman yang lainnya, begitu Betul, ya Bu ya? betul Bu. Iya. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut, setiap diri kan ataupun, sekolah ibu pasti akan memiliki kekuatan ya, Bu, ya? Baik Mm-mm, dari ibu betul. ataupun sekolah, mungkin bisa diceritakan tidak, Bu, kekuatan ibu itu, kekuatan sekolah itu seperti apa? Terkait Oke. dengan permasalahan, anak berkebutuhan khusus. Iya, jadi sekolah saya tuh punya kekuatan dan potensi sih Bu sebenarnya. Kenapa juga Mhm, sekolah bisa menerima anak-anak inklusi ini ya Bu ya. mhm, Artinya memang sekolah juga memiliki kemampuan, sarana prasarana juga ya untuk mendukung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yang saya ketahui nih ya Bu ya tentang potensi yang ada di sekolah saya, yang pertama kami memiliki guru-guru yang mumpuni terkait kompetensi menghadapi siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus Bu. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan ada dua guru yang sudah menjadi instruktur nasional terkait penanganan dari anak-anak inklusi. Kemudian yang kedua, saya juga memiliki guru BK yang background pendidikannya adalah mmm, seorang mhm, mhm. psikolog, Bu, gitu. Jadi Oh, iya. kemungkinan beliau juga memiliki kompetensi yang mendalam terkait anak-anak inklusi ini. Mhm, Kemudian mhm. juga kalau saya Iya. melihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah, itu cukup mendukung anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, Bu. Seperti itu. Luar biasa Bu, kekuatan yang dimiliki Ibu oleh dan sekolah Ibu sebenarnya dari kekuatan itu, sebenarnya bisa membantu mungkin ya Bu ya dalam pemecahan masalah yang Ibu hadapi Iya, begitu. betul, Bu. Heeh. Tapi dari, kekuatan tadi dan Ibu masih menyampaikan bahwa ini adalah permasalahan, berarti misalnya dibuat penilaian, jika saya memberikan skala dari 1 sampai 10 dengan 1 itu Ibu belum memenuhi dan 10 itu sudah, memenuhi dengan maksimal, Ibu dan sekolah Ibu dalam penanganan kasus, ABK ini tadi pada angka berapa Ibu? Untuk penanganan kasus ABK tersendiri, sekolah saya masih ada di posisi 5 ya Bu ya, jadi di tengah-tengah Mhm. sebenarnya. Jadi Oh iya, masih cukup, heeh. tapi belum juga terlalu baik gitu. Karena yang saya Mhm, lihat juga apa penerapannya di sekolah masih belum terlalu nampak sekali dan juga saya juga merasa bahwa saya belum mendapatkan banyak eh,
pemahaman terkait anak-anak inklusi ini tadi, begitu Bu. Oh, berarti dengan skala yang saya berikan tadi, menurut Bu Maya, Ibu dan sekolah itu berada di angka 5, di mana angka 5 itu penerapannya yang belum maksimal, begitu Iya ya Bu Bu, ya? betul. Dan Jadi kurang kepemahamannya maksimal pun dalam belum hal maksimal ya Bu penerapannya. ya? Iya Oke. betul Bu. Nah, harapannya nih Bu, ke depannya nanti akan meningkat ke angka berapa Ibu? Kalau harapan saya paling paling tidak di angka 7 lah Bu. Oh, di angka 7. Iya. Heeh. Bisa diceritakan Ibu angka 7 itu yang seperti apa Ibu gambarannya? Di angka 7 itu kalau menurut saya nih ya Bu ya. Pertama, sekolah itu memang memberikan pemahaman dan edukasi terhadap tenaga kependidikan maupun yang tenaga pendidik terkait anak-anak yang memiliki inklusi atau anak-anak yang berkebutuhan secara khusus gitu. Jadi memang sekolah memberikan pelayanan, kemudian juga memberikan fasilitas terhadap anak itu dan juga semua guru itu memahami dan tahu oh ternyata anak bisa Oke, mengkategorikan ya. anak Bu. Paling enggak Oke, kan, oh ini yang memang memiliki kebutuhan khusus, ini yang mungkin bisa dalam kategori yang sedang atau mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tapi dia memang di atas rata-rata karena kalau sepemahaman saya anak-anak yang luar biasa cerdas itu juga termasuk ke dalam anak-anak yang berkebutuhan Iya, khusus karena berbeda dengan betul Bu. rata-rata anak-anak pada Iya. umumnya gitu. Jadi memberikan pemahaman. Yang kedua terkait anak-anak berkebutuhan khusus ini tentu harapan saya sekolah juga memiliki kurikulum atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang dikhususkan untuk mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus Bu, sehingga kebutuhan belajarnya itu bisa dapat terpenuhi dengan maksimal gitu dan juga potensi-potensi yang tadinya tidak nampak itu harapan saya menjadi nampak Bu, seperti itu. Oh iya, oke. Itu angka 7 menurut Ibu. Bagaimana Bu? Saya kurang mendengar. Uh, harapan Ibu tadi kan di angka 7 ya Bu ya? Betul, Angka iya. 7-nya berarti gambarannya seperti itu tadi Bu Gambarannya ya? seperti Berarti, itu Bu, iya. Nah, dengan sekolah harapannya dapat memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, kemudian adanya kurikulum khusus untuk yang inklusi ataupun pelayanan khusus untuk inklusi. Dalam pencapaian ke angka 7 itu nanti kira-kira mungkin saja Ibu ya ada hambatan ataupun kendala. Kira-kira yang dapat Ibu analisis hambatan atau kendalanya itu apa saja Ibu? Oke Bu, baik. Hambatan yang nanti saya akan hadapi tentunya akan berhubungan dengan orang tua ya Bu ya. Gitu. Jadi tidak semua orang tua memahami bahwa anak ini memiliki kebutuhan yang khusus karena juga menganggap bahwa anak ini normal pada teman-temannya yang lain gitu. Jadi yang saya takutkan adalah ketika orang tua ini tidak mampu menerima gitu ya keadaan anaknya gitu berdasarkan analisis yang kami buat gitu terhadap anak ini gitu Bu. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi yang saya takutkan itu orang tua juga kurang berkontribusi secara baik karena memang ini juga dibutuhkan bukan orang tua karena anggapannya mungkin anaknya normal seperti biasanya gitu. Seperti anak-anak kebanyakan. Itu tantangannya Bu yang pertama. Yang kedua memang tantangan selanjutnya adalah kontribusi dari guru-guru yang ada Bu. Jadi saya merasa bahwa tidak semua guru memiliki persepsi yang sama terhadap pemikiran saya seperti itu. Iya, jadi mungkin mereka tidak merasa bahwa anak ini tidak harus diperlakukan secara berbeda gitu di antara yang anak-anak yang lain gitu. Bisa jadi mereka harus diperlakukan yang sama dengan anak-anak pada umumnya gitu, sesuai dengan tuntutan kurikulum dan juga sesuai dengan metode pembelajaran yang guru-guru tuh sampaikan di kelas. Seperti itu Bu. Oke, sebenarnya luar biasa sekali Bu keinginan Ibu untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus itu sangat mantap sekali Bu keinginannya karena demi penerus generasi bangsa ini ya Bu ya, begitu. Nah, terkait dengan hambatan yang Ibu sampaikan terkait dengan orang tua ataupun
kontribusi dari seluruh warga sekolah mungkin ya Bu ya. Nah kira-kira jika Ibu diminta untuk menyampaikan solusinya, kira-kira apa saja solusi yang dapat digunakan untuk meminimalisir hambatan tersebut Ibu? Oh iya, dari hambatan yang saya hadapi ya Bu ya. Hambatan yang saya hadapi yang pertama tadi ada orang tua dan juga rekan sejawat ya Bu ya. Kalau misalkan dari Iya. orang tua tentu kita harus memberikan edukasi, sosialisasi, atau mungkin kita bisa juga membuat suatu rapot atau melihatkan hasil penilaian yang secara relevan dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua tersebut dengan melakukan pendekatan secara personal Bu. Untuk hal ini juga mungkin saya akan meminta kolaborasi dari pihak guru BK yang memang backgroundnya adalah seorang psikolog untuk dapat bisa memberikan pemahaman ini kepada orang tuanya bahwa memang anak ini memiliki kebutuhan yang khusus yang harus juga dipenuhi di sekolah, di rumah begitu. Sehingga program-program yang nanti mungkin akan kami kerjakan itu nanti akan bisa sesuai dan juga terintegrasi di dalam rumah. Kemudian terkait guru-guru nanti yang tidak memiliki pemahaman yang sama, persepsi yang sama terhadap saya, terhadap pemikiran saya ini, saya pikir juga ini dibutuhkan sosialisasi dan juga pemahaman terkait anak-anak berkebutuhan khusus, Bu. Jadi kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan pihak sekolah, terutama untuk manajemen sekolah. Saya meminta untuk memberikan ruang yang cukup untuk bisa mensosialisasikan terkait anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan juga saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi khusus pada bidang anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga bisa tercapai dengan baik. Dan juga dari sosialisasi itu saya harapkan guru-guru juga memiliki persepsi yang sama dengan persepsi yang sekarang saya miliki. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Ibu solusinya. Nah, dari solusi, dari hambatan, dari kekuatan yang Ibu sampaikan tadi, langkahnya itu akan seperti apa Ibu? Pertama kali Ibu harus ngapain, sampai akhirnya harus ngapain begitu Bu? Baik Bu, langkah ya Bu ya. Pertama, saya tentunya akan berkolaborasi dengan guru BK dan juga guru-guru yang memiliki kompetensi pada bidang anak-anak berkebutuhan khusus, Bu. Jadi mungkin saya mendapat mencari pemahaman Bu terkait anak saya ini ada di level berapa dan memang harus butuh perlakuan yang seperti apa. Kemudian setelah saya mendapatkan jawabannya, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal dengan orang tua terkait penilaian dan juga hasil kami antara saya dengan guru BK terkait penilaian atau mungkin hasil hasil penilaian kami terhadap anak tersebut. Jadi sehingganya orang tuanya memahami dan mengerti bahwa anak ini memang memiliki kebutuhan yang khusus gitu. Kemudian setelah itu saya akan mencoba berkolaborasi juga dengan pihak sekolah terkait sosialisasi dan edukasi kepada guru-guru yang memang terutama guru-guru yang memang mengajar di kelas tersebut Bu, terutama guru-guru di kelas 10, sehingga mereka memiliki persepsi yang sama. Dan setelah itu kita akan berkolaborasi dalam membentuk suatu kegiatan pembelajaran kurikulum khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ini harapannya seperti itu Bu. Nanti rencana saya mungkin eksekusi yang paling tinggi adalah mengimplementasikan bentuk rencana pembelajaran yang kami akan lakukan di kelas sesuai dengan kebutuhan anak, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusi. Seperti itu Bu. Oke, jadi langkahnya itu tadi Bu ya, akan kolaborasi dengan BK, kemudian dengan pihak manajemen, dengan orang tua. Nah, itu waktunya kapan akan dilaksanakan Bu kira-kira Ibu? Insya Allah saya akan berkolaborasi yang tadi tahap pertama dengan guru BK dan juga guru-guru yang memiliki kompetensi
kompetensi terkait anak berkebutuhan khusus itu insya Allah saya akan lakukan besok, Bu. Oh, begitu. Jadi langsung ya, Bu ya. Iya. Kemudian terkait dengan sosialisasinya, Bu? Sosialisasi ya, Bu ya. Ini karena memang butuh banyak orang, jadi sehingganya saya sepertinya membutuhkan waktu yang agak lebih panjang, Bu, terkait mengajak manajemen sekolah dalam hal ini anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin saya butuh waktu 2 pekan, Bu, untuk melakukan sosialisasi ya. Gitu. Yang pertama mungkin saya menggandeng atau berkolaborasi dengan pihak manajemen sekolah. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan guru-guru terkait yang memiliki kompetensi itu, dan juga nanti akan melakukan sosialisasi terhadap guru-guru maupun terutama guru-guru yang mengajar di kelas 10. Itu mungkin kemungkinan saya akan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan. Oke, Bu. Berarti sekitar 2 pekan lagi itu sudah akan ada bahasan tentang sosialisasinya ya, Bu ya. Iya. Sosialisasi dengan pihak-pihak terkait tadi ya. Iya. Oke, Ibu mungkin saya sedikit menegaskan kembali bahwa tadi kalau tidak salah yang akan terlibat tadi ada guru BK, ada wali murid, kemudian siapa lagi ya, Bu, yang akan terlibat tadi kira-kira? Ada guru BK, kemudian guru yang memiliki kompetensi di bidang ABK, anak berkebutuhan khusus, kemudian wali murid, dan juga guru-guru yang mengajar di kelas 10. Oke, Ibu. Nah, Ibu, kira-kira nanti kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari pertemuan kita ini, Bu? Simpulannya yang pertama saya mendapatkan banyak ide dan gagasan ya, Bu ya, dari percakapan kita kali ini. Tentunya hal-hal ini juga bisa kita laksanakan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait, kemudian juga kita berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi dan juga dukungan-dukungan yang terlibat di luar sekolah seperti orang tua. Seperti itu, Bu. Saya mendapatkan beberapa rencana-rencana yang nanti akan saya lakukan insya Allah di 2 pekan ke depan, Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti nanti sekitar 2 pekan lagi saya tunggu kabar dari Ibu ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima Atau kasih. mungkin dipercepat waktunya, Bu. Kalau sudah Iya. saya mau infokan kembali kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindak lanjutnya, Ibu. Mungkin nanti sekitar 2 minggu lagi kita bisa ngobrol bareng nih, Bu ya, terkait rencana yang saya akan lakukan terkait masalah ini. Kita akan 2 minggu lagi deh ketemu deh. Oke, tetap semangat Ibu untuk terus berkreasi, terus untuk mengembangkan potensinya. Luar biasa sekali ide-ide yang Ibu sampaikan, solusi atas permasalahan Ibu sendiri sebenarnya, Bu ya. Oke, tetap semangat Ibu. Iya, Ibu, Tati terima kasih nih atas obrolan kita kali ini. Saya banyak mendapatkan pencerahan nih dan juga ide-ide yang tadinya saya tidak terpikir menjadi ide-ide yang tadinya bisa saya terpikir dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Tati utarakan kepada saya. Terima kasih Bu Tati.